Hai Samir, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Kerajaan yang hilang di tanah Sunda. Benarkah Pajajaran masih menjaga Jawa Barat? Bayangkan ini, suatu malam di kaki Gunung Salak, seorang pendaki melihat cahaya keemasan berpendar di antara kabut. Ya, mengira itu lampu senter, tapi saat didekati tak ada siapapun. Hanya udara dingin, aroma dupa, dan gema suara gamelan yang samar, seolah datang dari masa yang telah lama lenyap. Beberapa orang mungkin akan menyebutnya halusinasi, tapi bagi sebagian lain itulah tanda bahwa Pajajaran belum mati. Jejak yang tak pernah hilang sejarah mencatat, Pajajaran runtuh sekitar abad ke-16 setelah serangan Kesultanan Banten. Istana megah di Pakuan Pajajaran dibakar, dan nama besar Prabu Siliwangi memudar dalam abu sejarah. Tapi kisah rakyat justru menyimpan versi lain. Versi yang jauh lebih gelap, lebih sakral. Menurut legenda, Prabu Siliwangi tidak gugur di medan perang. Ia menolak menyerah pada Islamisasi yang datang bersama pasukan Banten. Ketika istananya dikepung, sang Prabu konon menepuk dada, mengucap sumpah terakhir, lalu menghilang bersama para prajurit setianya dalam cahaya petir yang menyilaukan langit. Sejak saat itu masyarakat percaya mereka leungit kana alam, gaib, lenyap ke alam kasat mata untuk menjaga tanah Sunda selama dunia masih berdiri. Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gerbang Tak Kasat Mata. Di banyak daerah Jawa Barat, terutama sekitar Gunung Salak, Halimun, dan Galunggung, warga sering melaporkan kejadian yang tak bisa dijelaskan logika. Pendaki yang tersesat tiba-tiba mendengar suara genderang perang. Petani yang bekerja larut malam melihat barisan prajurit berjubah putih lewat tanpa jejak. Bahkan ada yang mengaku mendengar perintah dalam bahasa Sunda kuno. Jaga lemah, jaga cai, iu tanah karuhun. Jaga tanah, jaga air, ini tanah leluhur. Sebagian menganggapnya cerita rakyat. Tapi bagi para sesepuh adat ini bukan sekadar kisah. Ini pesan dari penjaga lama. Roh-roh prajurit Pajajaran masih berpatroli di batas antara dunia manusia dan dunia gaib, memastikan tanah Sunda tak ternoda oleh keserakahan, ritual rahasia dan keturunan yang tersembunyi. Di desa-desa tertentu, terutama di lereng selatan Sukabumi dan Bogor, masih ada ritual malam ngahatur keun kakaruhun, persembahan bagi arwah raja dan leluhur Pajajaran. Para juru kunci yang memimpin ritual itu konon bukan orang sembarangan. Mereka keturunan langsung dari abdi dalam Pajajaran, ditugaskan turun-temurun untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Mereka percaya, jika manusia Sunda mulai melupakan asalnya, alam akan memberontak. Gunung-gunung akan murka, sungai akan kering, dan roh leluhur akan menuntut balas. Dan bukti kecilnya, setiap kali ada penebangan liar besar-besaran atau korupsi tanah adat, selalu saja terjadi bencana misterius di sekitar lokasi itu. Kebetulan, atau pesan dari kerajaan yang tak terlihat. Dalam 2 dekade terakhir muncul cerita aneh dari sejumlah spiritualis muda yang melakukan tapa di hutan-hutan Sunda. Mereka mengaku melihat istana megah dari emas dan batu giok berdiri di balik kabut. Keraton Pajajaran gaib, lengkap dengan prajurit, penari, dan sang raja yang duduk di takhta, masih muda, gagah, matanya menyala bagai bara. Konon, sang raja berbicara dalam hati mereka. Lamun lemah iu diruksak, urang bakal hudang dewi. Jika tanah ini dirusak, kami akan bangkit kembali. Tahun 2024, tim arkeologi dari Bandung melakukan pemetaan bawah tanah di kawasan Cigombong. Mereka menemukan struktur batu besar berbentuk segi 5, bukan formasi alamiah. Dan saat dipindai dengan teknologi georadar, muncul siluet menyerupai istana megah yang terkubur 12 meter di bawah tanah. Namun, hanya 1 dari 5 peneliti yang mau melanjutkan proyek itu. 4 lainnya mundur setelah mengalami mimpi yang sama. Seorang pria berjubah hitam dengan mata menyala berkata dalam bahasa Sunda kuno, "Iu lain keur anjun. Ioker urang, ini bukan untuk kalian, ini milik kami." Proyek itu akhirnya dihentikan tanpa alasan resmi. Dan malam setelah alat terakhir dibongkar, warga sekitar melihat cahaya biru menembus tanah, diiringi suara gamelan dari kejauhan, sama seperti yang didengar pendaki di Gunung Salak dulu. Kerajaan yang tak pernah mati. Apakah Pajajaran benar-benar masih menjaga Jawa Barat? Atau semua ini hanya ilusi kolektif dari bangsa yang enggan melepaskan kejayaannya? Tak ada yang tahu pasti.
Namun setiap kali kabut turun di kaki gunung dan angin membawa aroma dupa, orang-orang Sunda akan menunduk hormat, membisikkan doa dalam hati, Nuhun Karuhun. Tanah Iau masih dijaga. Karena mungkin saja, kerajaan yang hilang itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saatnya untuk kembali.